Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku, siswa-siswi kelas 6 SD Al Azkar yang soleh dan solehah? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar meskipun masih dari rumah. Anak-anakku sekalian, hari ini kita masih akan membahas tentang bab kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan di bagian akhir ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita meneladani perilaku sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana tujuan pembelajaran kita yang di awal waktu itu pernah bisa sampaikan bahwa tujuan kita mempelajari bab ini adalah agar kita dapat meneladani perilaku sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu yang dibahas pada kesempatan ini adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita awali pembelajaran kita dengan bersama-sama berdoa ya. Silakan diangkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya birahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Seperti yang sudah kita bahas saat itu, bahwa Abu Bakar As-Siddiq memang dikenal sebagai orang yang sangat baik, bahkan sejak beliau masih kecil. Abu Bakar As-Siddiq sejak kecil memang sudah dikenal sebagai seorang anak yang sabar, jujur, dan amanah. Nah, inilah 3 perilaku dari Abu Bakar As-Siddiq yang dapat kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu perilaku sabar, perilaku jujur, dan perilaku amanah. Nah, ketiga perilaku ini dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kalian sebagai pelajar maupun mister juga sebagai guru. Ya, kita semua harus berperilaku sabar, jujur, dan amanah. Perilaku sabar dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat kita mengalami kesulitan dalam belajar, kita harus tetap berusaha dan tidak mudah putus asa. Mister yakin selama pembelajaran jarak jauh yang kita lakukan selama lebih dari 6 bulan ini, tidak sedikit dari kita, ya kalian sebagai siswa, mister sebagai guru, kemudian orang tua kalian juga pastinya mengalami kesulitan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dilakukan dari jarak jauh seperti ini. Ya, kita semua mengalami kesulitan yang sama. Nah, oleh karena itu kita semua tetap harus bersabar menghadapi ini, ya, karena ini tentu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi ini. Ya. Kalian sebagai siswa tidak boleh putus asa ketika mengalami kesulitan dalam belajar jarak jauh seperti ini. Demikian juga dengan mister dan miss di sekolah. Ya, tidak boleh juga kami putus asa dalam mengajar, ya, yang dilakukan dari jarak jauh. Nah, demikian juga dengan orang tua kalian, ayah bunda kalian, umi abi kalian juga tidak boleh berputus asa dalam mendampingi kalian, ya, saat belajar dari jarak jauh seperti ini. Ya,
tentu jika kalian mengalami suatu kesulitan, kalian dapat langsung menanyakan kepada Mr. dan Miss. Insya Allah Mr. dan Miss akan terus berusaha untuk membantu kalian semaksimal mungkin. Ya, jadi inilah anak-anak sekalian, perilaku sabar dari Abu Bakar As-Siddiq yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini salah satu contohnya. Yang selanjutnya adalah perilaku amanah. Nah, perilaku amanah juga dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah dengan menjaga kepercayaan yang diberikan orang tua kepada kita. Nah, anak-anak sekalian, anak-anakku yang soleh dan soleha, mungkin tanpa kalian sadari bahwa orang tua kalian telah memberikan amanah kepada kalian. Apa itu amanahnya? Amanahnya adalah agar kalian belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah ini. Ya, kalian disekolahkan di SD Al-Azkar dari kelas 1 sampai kelas 6, atau mungkin ada yang dari TK-nya di Al-Azkar. Nah, kalian diberikan amanah oleh orang tua kalian agar kalian belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah ini. Tentunya supaya kalian dapat meraih apapun yang kalian cita-citakan. Kalian dapat meraih apapun yang kalian impikan. Nah, amanah ini, amanah yang diberikan orang tua kalian kepada kalian, yaitu untuk belajar sungguh-sungguh di sekolah ini, harus kalian laksanakan. Nah, dengan cara apa? Ya, dengan belajar sungguh-sungguh di sekolah ini. Tidak boleh main-main dalam belajar, harus serius dalam belajar. Dengan demikian, kalian telah menjalankan amanah yang telah diberikan oleh orang tua kalian kepada kalian, ya. Dan tentunya ini juga merupakan bukti bahwa kalian telah meneladani perilaku dari sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Selain itu juga bahwa sifat amanah ini kan juga merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu jika kita telah berperilaku amanah, maka kita telah mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW, juga perilaku Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, yang selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Nah, yang juga sudah kita pelajari sebelumnya bahwa Umar bin Khattab juga merupakan sahabat terdekat dari Nabi Muhammad SAW setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Ya, jadi sungguh luar biasa kalau kalian membaca kisah Umar bin Khattab yang lebih rinci lagi. Ya, kalau yang di buku paket PHI kan menurut Mister ini hanya sekilas saja tentang Umar bin Khattab. Namun jika kalian dapat membacanya dalam buku-buku sirah atau buku-buku sejarah tentang sahabat Nabi, nah, ini sungguh luar biasa jika kita membaca tentang perjalanan hidupnya Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab seperti yang sudah kita pelajari memiliki sifat yang tegas, yang pemberani. Nah, inilah dua sikap yang sangat menonjol yang ada pada diri Umar bin Khattab. Ya, jadi memang Umar bin Khattab ini merupakan orang yang sangat tegas, orang yang sangat pemberani, ya, sehingga orang-orang Mekah pada saat itu sangat segan kepada Umar bin Khattab. Ya, bahkan bisa dikatakan sangat takut kepada Umar bin Khattab karena demikian tegasnya beliau, demikian beraninya beliau dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, maka dari itu memang masuk Islamnya Umar bin Khattab ini menjadi salah satu doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, sikap tegas yang telah dicontohkan oleh Umar bin Khattab ini dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ada teman kita yang mengajak untuk melakukan perbuatan tidak baik, maka kita harus tegas untuk menolaknya.
tidak perlu misal contohkan ya, perbuatan baik, perbuatan yang tidak baik itu yang seperti apa. Karena Mister yakin kalian sudah kelas 6, kalian sudah dapat membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang tidak baik, ya. Nah, sehingga kalian dapat memilah, kalian dapat memilih, ya, perbuatan apa yang harus kalian lakukan, perbuatan apa yang tidak boleh kalian lakukan. Nah, ini harus tegas, ya. Kita harus tegas dalam memilah dan memilih perbuatan yang akan kita lakukan. Kalau memang kita sudah tahu perbuatan ini tidak boleh dilakukan, ya, atau mungkin bahkan bisa menimbulkan dosa, nah kita harus tegas untuk menolaknya, untuk tidak melakukannya. Yang kedua, sikap berani. Nah, sikap berani yang telah dicontohkan oleh sahabat Umar bin Khattab ini juga dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dengan berani mengatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Sebagai contoh, jika kalian melihat ada teman kalian yang berperilaku tidak jujur, kalian harus berani mengingatkannya. Atau jika kalian melihat ada teman kalian yang melakukan perbuatan yang tidak baik, nah kalian harus berani mengatakan kepadanya bahwa yang dilakukan itu adalah tidak baik, dan lain sebagainya. Nah, inilah anak-anakku sekalian, dua perilaku yang dapat kita contoh dari sahabat Umar bin Khattab, yaitu sifat tegas dan sifat pemberani. Jadi kesimpulannya, perilaku Abu Bakar As-Siddiq yang dapat kita contoh adalah perilaku jujur, perilaku sabar, dan perilaku amanah. Sedangkan dari sahabat Umar bin Khattab, perilaku yang dapat kita contoh adalah sikap tegas dan sikap pemberani. Anak-anakku yang soleh dan soleha, inilah akhir dari pembahasan kita dalam bab kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebelum misal akhiri, misal ingatkan bahwa yang belum mengumpulkan atau menyerahkan tugas praktek PAI, yaitu menceritakan kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab, ya boleh pilih salah satu. Kalian bercerita dengan bahasa kalian sendiri, ya, tidak dengan melihat buku. Kemudian kalian rekam dalam bentuk voice note dan dikirimkan ke WA Mr. Andri. Ya, Mr. tunggu ya sampai minggu depan. Ya, sampai minggu depan Mr. tunggu yang belum mengumpulkan tugas praktek PAI ini, yaitu menceritakan kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq atau sahabat Umar bin Khattab. Karena nilai praktek ini akan Mr. masukkan ke dalam nilai rapot kalian. Ya, demikian untuk hari ini, ya, tetap semangat anak-anakku sekalian dan tetap jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.